Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi di YouTube channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang paket tracer dengan judul Troubleshooting EIGRP for IPv4. Baik, di sini kita akan melakukan troubleshooting. Kita langsung masuk saja ke skenario-nya. In this activity, you will troubleshoot EIGRP neighbors issue. Use show command to identify errors in the network configuration. Then, you will document the error you discover and implement an appropriate solution. Finally, you will verify full end-to-end connectivity is restored. Kita masuk ke troubleshooting-nya. Troubleshooting process. Use testing command to discover connectivity problems in the network and document the problem in the documentation table. 2. Use verification command to discover the source of the problem and devise an appropriate solution to implement. Document the proposed solution in the documentation table. 3. Implement each solution one at a time and verify if the problem is resolved. Indicate the resolution status in the documentation table. 4. If the problem is not resolved, it may be necessary to first remove the implement solution before returning to step 2. Once all the identified problems are resolved, that's for full end-to-end connectivity. Oke, untuk troubleshootingnya, yang pertama kita lakukan ping PC1 ke PC2. Kita kopikan IP di PC1. Kemudian kita ping pada PC2. Hasilnya request timeout. Kemudian kita lakukan tracer. Nah, di sini bisa kita lihat IP default root atau IP default gateway-nya atau router 1. Kemudian kita masuk ke R1. Kita enable. Kemudian kita show running config. Nah, di sini kita lihat router EIGRP-nya. Router EIGRP-nya 11. Kemudian kita masuk ke R2. Kita lakukan hal yang sama. Show running config. Di sini router EIGRP-nya 1. Ya. Kemudian kita buka R3,
kita lakukan hal yang sama juga. Enable show running config. Nah, di sini IRGLP yang terkoneksi adalah router IRGLP1. Jadi yang beda adalah pada router yang pertama dia menggunakan IRGLP11. Kemudian kita buka pada R1. Kita lakukan show IP route. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tidak ada IIGRP yang terkoneksi. Di sini hanya menunjukkan connected route-nya. Tidak ada inisial D di sini. Tidak ada IIGRP yang terhubung. Maka kita bisa troubleshooting di sini untuk R1 adalah not establish any agencies. Karena di sana yang terhubung adalah IRJ11, maka nanti kita akan hubungkan dengan IRJ-RP1. Maka kita harus remove IIGRP11, kemudian kita config IIGRP1, kemudian kita lakukan advertisement. Kemudian kita setting passive interface-nya, kemudian kita juga disable automatic summary. Jika sudah, kita masuk kita coba ping di PC2 IP outside host. Kita ping pada PC2. Di sini ping berhasil, kemudian kita coba ping di PC2 IP PC3. IP PC3. Kita ping pada PC2.
Ya, di sini terlihat kalau IP PC3 kita lakukan ping pada PC2, dia adalah request timeout, artinya tidak terhubung. Kemudian kita coba tracer IP PC3. Nah, di sini bisa terlihat 172.3120.1, kemudian ada 209.165.201.2. Itu merupakan IP yang dimiliki oleh R2 LAN dan IP yang dimiliki oleh internet. Nah, IP ini merupakan network yang dimiliki R2 LAN dan internet. Tidak ada network yang terhubung ke R3-nya. Jadi untuk troubleshootingnya pada R2 adalah not forming an adjacent with R3. Not forming Di sini tidak ada internet yang terhubung pada R3. Kemudian untuk solusinya adalah advertise the IP tadi, IP PC2. IP-nya tadi 172.132.228/30. Ini adalah IP PC2, yaitu networknya. Jika sudah, kita langsung ke langkah yang selanjutnya. Kita buka yang R3. Coba kita show running config. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa network yang di sini, network yang interface-nya juga ke gigabit, sudah passive interface, kemudian sudah gigabit Ethernet. Nah, di sini masih auto summary, maka kita harus lakukan no auto summary. Kemudian kita lakukan show IP protocol. Show IP protocols. Nah, di sini untuk automatic summarization-nya enable. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendisable automatic summarization-nya. Maka di sini problemnya untuk yang R3 adalah for performing automatic summarization. Kemudian solusinya adalah kita harus mendisable automatic summarization
kemudian kita gunakan no auto summary. Jika sudah, kita pecahkan masalah ini. Yang pertama kita lakukan pada R1, kita show IP root. Nah, di sini kita sudah lihat bahwa tidak ada EIGRP-nya. Kemudian kita masuk ke configure terminal. Kemudian kita mendisable EIGRP 11-nya dengan perintah no router EIGRP 11. Jika sudah, kita lakukan advertise-nya. Kita ketikkan network, IP-nya 172.31.10.0, wildcard-nya 0.0.0.255. Ini ada yang salah. Kita belum masuk ke EIGRP1-nya. Kita masuk dulu ke router EIGRP1. Kemudian baru kita masukkan perintah IP ini. Kemudian masuk lagi 172.31.40.224. Wildcard-nya 0.0.0.3. Kemudian selanjutnya network 172.31.40.232. Wildcard-nya sama. Jika sudah, kita lakukan passive interface giga ethernet 0/0. Kemudian kita lakukan no auto summarization. Sudah, kemudian kita exit. Kita masuk ke show IP protocols. Kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat IP yang kita taruh tadi. Kemudian sudah passive interface gigabit ethernet 0/0, kemudian sudah mendisable automatic summarization. Jika sudah, berarti ini sudah terpecahkan. Kita masuk ke sini, yes. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya, R2. Kita configure terminal, enable dulu. Kita sudah enable, kemudian kita configure terminal.
Jika sudah, kita lakukan perintah route EIGRP1, kita masuk ke sini. Kemudian kita masukkan perintah network 172.1.40.288 wildcardnya 0.0.0.3. Ini 228. Jika sudah, kita exit, kemudian kita show IP protocols. Sudah ada ya API IP yang kita masukkan tadi, P228. Jika sudah, berarti ini yang kedua sudah terpecahkan. Yes. Kemudian kita masuk ke R3. Untuk R3 kita masuk ke configure terminal. Kemudian kita masuk ke root EIGRP1. Kita disable atau no summarization, no auto summary. Jika sudah, kita lihat pada show running config. Exit dulu, exit show running config. Coba kita show IP protocols. Nah, di sini kita sudah mendisable automatic summarization. Nah, berarti untuk yang ketiga kita sudah terpecahkan, kita yes. Jika sudah, kita lakukan langkah yang terakhir, yaitu once all the identified problems are resolved, test for full end-to-end connectivity. Kita coba lakukan tes ping pada IPv1, IPv1. Kita copy, kita ping pada sini, pada PC2. Koneksi berhasil. Kemudian kita lakukan juga IPv3. Kita ping pada PC2. Koneksi juga sudah berhasil. Kemudian kita lakukan ping pada PC1 untuk IP yang di sini, IPv2. Kita copy, kita ping pada PC1. Berhasil. Kemudian
IP ini yang sudah berhasil, berarti sudah selesai kita mengkonfigurasinya. Di sini sudah completion-nya 100. Konfigurasi atau troubleshooting kita sudah selesai. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila tidak ada kurang kejelasan dalam saya berkata atau kurang jelas, kurang ketepatan dalam saya menjelaskan. Saya mohon maaf. Bisa ditulis di kolom komentar apa kekurangan saya. Saya akhiri. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.